Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik saja di sana. Kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran kita di minggu lalu, saya sudah berikan sedikit teori tentang drop cap. Jadi kali ini kita akan bahas dan saya akan contohkan bagaimana cara menggunakan drop cap dalam Microsoft Word. Jadi saya juga berdasarkan catatan yang saya berikan di minggu lalu, apa itu drop cap? Drop cap itu adalah huruf pertama pada paragraf yang dibuat menonjol dan tujuannya itu adalah supaya menarik perhatian pembaca. Nah, kalau untuk mencontohkan, saya akan buka Microsoft Word dan saya akan buatkan tulisan. Saya akan gunakan lorem saja di sini, seperti ini ya. Nah, kalau kalian belum pernah lihat drop cap, kita akan buatkan satu buah drop cap untuk kita jadikan contoh. Nah, bagaimana cara membuat drop cap? Membuat drop cap bisa kita lihat di sini. Di catatan juga sudah saya cantumkan. Klik pada paragraf yang huruf pertamanya akan dibuat menjadi drop cap. Jadi ini ya, misalnya saya akan buatkan di paragraf yang ini. Jadi saya klik di sini, aktifkan saja kursornya di sini. Kemudian pada tab Insert, Group Text, klik Drop Cap. Pada tab Insert, Group Text, grup itu yang ini yang kecil di bagian sini. Group Text, klik Drop Cap. Yang mana Drop Cap? Mungkin kalau tidak kelihatan, ya simbolnya yang ini nih. Dia ada huruf A-nya dan ada garis-garisnya. Kalau kalian tidak lihat atau tidak nampak tulisannya. Jadi klik saja di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada drop atau in margin. Pilih aja salah satu. Saya lebih suka yang drop. Jadi saya akan klik yang ini. Tapi kalau mana tahu kalian lebih suka yang in margin, boleh pilih yang ini. Nah, kalau kalian tidak tahu apa itu in margin, margin itu kan batas tepian kertas, jarak tepian kertas ke tulisan. Jadi kalau tepian kertas itu kan yang ini, tulisannya yang ini. Ini tulisannya. Jarak dari sini ke sini lah yang namanya margin. Nah, dalam hal ini adalah margin kiri. Jadi kalau kita katakan drop cap-nya in margin berarti tulisannya itu di antara jarak tepian kertas ke tulisannya. Makanya disebut drop cap in margin. Kalau kita pakai yang drop, ya dia masuk ke dalam. Seperti itu. Oke. Itu juga saya sudah jelaskan bagian ini ya. Kemudian cara mengubah drop cap. Cara mengubah drop cap. Jadi ceritanya kalau kita sudah punya drop cap, bagaimana caranya kita mengubah drop cap yang sudah ada? Nah, kita lihat juga di sini, pilih drop cap yang ingin diubah. Pada tab Insert, klik Group Text, klik Drop Cap, dan pilih Drop Cap Options. Ya, hampir sama seperti memasukkan. Saya perlu aktifkan dulu kursornya di sini. Kemudian saya boleh tekan Drop Cap, masih sama seperti tadi. Lalu klik Drop Cap Options di sini. Nah, di sini kita bisa mengubah gaya dari drop cap-nya. Nah, di sini bisa kita ganti font. Kita bisa ganti jenis tulisan dari drop cap-nya. Misalnya, saya maunya pakai mungkin rich italic kali ya. Saya ganti jadi rich italic. Nah, sorry tertekan tadi ya. Rich italic. Hanya drop cap-nya yang tulisannya diganti menjadi font rich italic gitu. Kemudian di sini juga ada namanya lines to drop. Lines to drop ini kita untuk mengganti berapa baris drop cap ini. Nah, kalau di sini kan dibuat 3 baris nih. Lines to drop itu 3 di sini. Berarti dia akan memakan 3 tempat, 3 baris di sini. Jadi dijadikan drop cap 1, 2, 3. Tapi kalau kita maunya misalnya hanya 2, kita bisa turunkan. Atau mungkin kalau tulisan kalian paragraf kalian tulisannya cukup banyak, kalian bisa mungkin naikkan lagi lines drop-nya. Nah, kalau kayak saya buat 2 di sini, lalu saya tekan OK. Tuh, dia hanya akan ambil hanya akan ambil tempat 2 baris di paragraf. Oke, saya buka lagi menu tadi. Kemudian di sini ada distance from text. Jarak dari drop cap kita ke tulisan itu seberapa jauh. Di sini dibuat 0 petik. Petik di sini artinya inci. Nah, seberapa jauh jarak drop cap kita ke tulisan? Seberapa jauh drop cap kita ke tulisan? Di sini sih hampir dempet. Lebih tepatnya tidak ada jarak tambahan. Jadi kalau kita mau kasih jarak, kita mau tambahkan jarak supaya tidak begitu dempet, kita bisa naikkan. Bisa klik di sini.
naik turunnya, atau bisa gunakan keyboard, tekan aja di keyboard, atau kalau kalian tahu persisnya berapa jaraknya, kalian bisa langsung ketikkan. Kalau saya mau 1 cm, saya bisa ketikkan 1 cm seperti ini. Nih, jarak dari sini ke sini menjadi 1 cm begitu. Nah, kalau saya mau ganti jenis drop capnya yang tadi saya buat di sini kan drop, saya mau ganti dari jadi in margin, di sini juga bisa. Saya tinggal klik di sini, oke kan. Ataupun tanpa masuk ke dalam menu, kita bisa ganti melalui ini, in margin atau drop. Nah, kemudian yang ketiga, cara menghapus drop cap. Kalau kita sudah punya drop cap, lalu kita tidak mau ada drop cap di tulisan kita, bagaimana caranya? Coba kita lihat di sini, pilih drop cap yang ingin dihapus. Saya pilih drop cap yang ingin dihapus, seperti ini ya. Kemudian pada tab Insert, Group Text, klik drop cap dan pilih None. Sebenarnya kalau saya aktifkan di paragraf juga bisa, mau klik di drop capnya juga bisa. Jadi saya pilih tadi Group Text dari tab Insert ke drop cap, lalu saya pilih None. Jadi ini kembali jadi tulisan biasa, tidak ada lagi drop cap. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, untuk latihan dan memantapkan penggunaan drop cap dalam Word, saya minta kalian membuatkan drop cap di Microsoft Word dengan isi tulisan apa saja, boleh cerpen, boleh cerita bebas, apapun boleh kalian masukkan ke dalam, dan masukkan drop cap sebanyak 2. Berarti kalian buat 2 paragraf dan dua-duanya berikan drop cap. Hias sebaik mungkin dan buat serapi mungkin. Itu saja yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.